Halo, sahabat belajar dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Yos Oktaviani di channel Sahabat Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tematik kelas 6 SD, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. 2. Menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. 3. Menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. 4. Menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. 5. Mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. 6. Melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik. Perhatikan peta dunia berikut. Di sana terdapat produk dan negara asalnya. Apa saja produk dan dari mana negara asalnya? Yuk kita bahas satu persatu. Batik berasal dari Indonesia, karpet berasal dari Turki, boneka berasal dari Tiongkok, mobil berasal dari Jepang, jam tangan berasal dari Swiss, dan susu berasal dari Selandia Baru. Globalisasi dimulai pada abad 20. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Nah, produk Indonesia pun juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Oleh karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Yuk kita baca artikel berikut ini. Yuk diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut.
Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, sahabat belajar, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Yuk tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Bagaimana sahabat belajar? Cukup mudah dimengerti kan? Cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya untuk update video-video terbaru dari channel Sahabat Belajar. Sampai jumpa.